proses fotosintesis, penghasil bahan makan yang berguna bagi makhluk hidup, serta membuat lingkungan menjadi asri. Tumbuhan memiliki beberapa bagian, di antaranya ada akar, batang, buah, daun, dan bunga. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Yang pertama, kita akan bahas akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Nah, fungsi akar Pertama, untuk menopang makanan. Yang kedua, menyerap zat hara pada tanah. Yang ketiga, menyalurkan zat hara, mineral, dan air ke bagian daun melewati bagian batang. berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang merupakan akar yang terdiri dari satu akar besar dan akar lain merupakan cabang. Biasanya terdapat pada tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Contoh singkong, wortel, jarum, dan mangga. Dan yang kedua ada akar serabut, merupakan akar yang berbentuk seperti serabut dan berbentuk kecil. Biasanya terdapat pada tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Contoh kelapa, jagung, dan padi. Yang kedua batang, yaitu bagian tumbuhan yang terdapat di atas permukaan tanah. Fungsi batang yang pertama, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang kedua, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga, sebagai tempat cadangan makanan. Berdasarkan bentuknya, batang dibagi menjadi tiga: batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang berkayu contohnya seperti kayu jati, mangga, dan jeruk. Sedangkan batang rumput yaitu rumput dan padi. Dan batang basah seperti seledri dan daun bawang. Yang ketiga ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai proses terjadinya fotosintesis. Berdasarkan bentuknya, daun terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama sejajar, terdapat pada tanaman jagung, di mana daun ini memiliki bentuk lurus dan sejajar. Yang kedua mirip, contoh seperti mangga dan jeruk, di mana bentuk daunnya seperti tulang ikan. Ketiga daun melengkung, contohnya seperti daun sirih. Dan yang keempat menjari, bentuknya seperti jari tangan kita, contoh daun pepaya atau daun singkong. Yang keempat ada bunga. Bunga yaitu bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bunga dapat muncul secara tunggal yang disebut bunga tunggal, ataupun bunga dapat muncul secara bersamaan atau yang disebut bunga menjemput. Berdasarkan bentuknya, bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki kedua alat penyerbukan, yaitu benang, sari, dan putik. Sedangkan bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat penyerbukan, yaitu benang sari saja atau putik saja. Dan yang terakhir ada buah. Buah yaitu bagian tumbuhan yang berfungsi Melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Yang kedua, sebagai sumber makanan hingga pembentukan tumbuhan baru. buah terdiri dari daging buah dan biji. Bagian yang dapat dimakan